Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rindi Fatmawati, NIM 0305213049, dan anggota kelompok saya Triana dengan NIM 0305213054. Saya Linayana Nababan, NIM 0305213041. Dan saya Kairunisa Tanjung dengan NIM 0305213057. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar matematika. Untuk lebih jelasnya, yuk simak di video kali ini. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang apa sih belajar, mengajar, dan pembelajaran itu. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Artinya bahwa sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresivitas, adanya tendensi ke arah yang lebih sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya. Menurut Hakim M. Ardiansa tahun 2016 pada halaman 62 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Sedangkan menurut Saiful Sagala, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Yang pertama dari segi proses. A. Adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional. B. Melibatkan unsur lingkungan. C. Bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku atau behavioral change. 2. Dari segi hasil. A. Bersifat relatif tetap. B. Diperoleh melalui usaha yang maksimal. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Menurut Muhibisiyah, membagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam, yaitu yang pertama faktor internal yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. 2. Faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa. 3. Faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar dari siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. Nah, materi selanjutnya adalah pengertian mengajar. Menurut Nana Suzana, ia berpendapat bahwa mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Usman 1993, mengajar merupakan kegiatan membimbing siswa selama proses belajar mengajar. Dengan kata lain, mengajar merupakan sebuah usaha dalam mengorganisasi lingkungan dan kondisi yang berkaitan dengan peserta didik, serta bahan pengajaran yang saling terkait dalam menciptakan proses belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja,
terarah, dan terencana, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang telah direncanakan sedemikian rupa. 2. Kegiatan difokuskan kepada aktivitas peserta didik. 3. Terdapat tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Pelaksanaannya terkendali dan hasilnya dapat diikuti. Materi berikutnya adalah tujuan pembelajaran matematika. Jadi, apa sih tujuan dari pembelajaran matematika? Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika. Selain itu, ada pula menurut Permendikbud tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar siswa memiliki berbagai kemampuan. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan kaitan antar konsep dan mengaplikasikan algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, agar siswa dapat menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika. Yang ketiga, agar siswa dapat memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah dan merancang model matematika. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan pada suatu masalah. Dan yang kelima itu, agar siswa dapat memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya materi yang akan saya bawakan itu tentang strategi belajar mengajar matematika. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari strategi. Strategi ini adalah upaya atau usaha kita untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Dan tentu saja, strategi dalam bidang pendidikan ini diartikan sebagai suatu rencana, metode atau rancangan kegiatan itu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Gerlach dan Ellie, strategi pembelajaran ini merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Arti dari strategi pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran yang dicapai secara efektif dan efisien. Dan dalam strategi pembelajaran ini ada 3 jenis. Yang pertama itu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi pembelajaran penyampaian pelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran itu merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan atau alur kegiatan pembelajaran dengan memadukan sebuah keterampilan dengan mengelola suatu strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu. Seperti waktu yang menjadi tolak ukur keterlaksanaan proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua itu strategi penyampaian pembelajaran, yang mana strategi penyampaian pembelajaran ini yang bagus menjadi salah satu aspek kepuasan peserta didik dalam belajar. Dan ini didukung oleh Halim di tahun 2012 yang menyatakan bahwa cara penyampaian isi pembelajaran mempengaruhi pemahaman peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir itu strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran itu merupakan suatu proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang kita pilih. Jadi setiap metode yang kita pilih itu harus ada terlibat dengan peserta didiknya. Dan strategi pengelolaan pembelajaran ini
berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Dan strategi belajar mengajar matematika ini juga memiliki konsep. Yang pertama itu merangkum spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap peserta didik. Yang kedua, menetapkan pendekatan yang tepat terhadap masalah belajar mengajar matematika kepada peserta didik. Bisa memilih dengan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajarnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita bisa menetapkan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar matematika. Dan yang terakhir, kesimpulan strategi belajar mengajar matematika, yaitu pada dasarnya pembelajaran matematika di sekolah memiliki peran penting dalam mengonstruksi pengetahuan siswa, terutama bidang matematika. Kemampuan siswa pada bidang matematika akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran matematika di sekolah. Oleh karena itu, guru matematika harus menguasai betul materi ajar, strategi pembelajaran matematika yang baik, dan berbagai strategi pembelajaran matematika yang akan efektif dilaksanakan jika guru memahami dan menguasai strategi pembelajaran yang akan ditetapkan. Adapun strategi belajar mengajar matematika antara lain: yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran; yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran; dan yang terakhir, strategi pengelolaan pembelajaran. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.